Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam 'aqidah wa ja'ala Indonesia baldatan mustaqilah wa ja'ala Pancasila falsafah wa ja'ala Undang-Undang Dasar 1945 qanuniyah wa ja'ala fi hadzal maqam ukhuwah wa insyaallahu ala dzalika dakhalal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wa fi ayatin ukhra wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa fil hadis izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbun yuhibbukan nas. Al hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqahu rasul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Puja-puji syukur hanya milik Allah Rabbun Ghafur, Allah yang maha luhur, Allah yang telah memberikan nikmat yang tiada terukur. Melalui kudrah iradah Allah, kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, ijad, imdad, kesehatan, kesempatan, sehat rohani, sehat jasmani, masih diberikan hidayah dan taufik, kemauan dan kemampuan, sehingga pada hari ini di subuh yang cerah ini yang cukup lumayan dingin, ibu bapak hadirin wal hadirat bisa hadir ke tempat masjid yang megah yang insya Allah muliakan. Mudah-mudahan semuanya ada dalam kesehatan, ada dalam keridhaan, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada sang panutan, pemilik suri tauladan, akhlaknya Al-Quran, pecinta perdamaian, penegak keadilan, penjunjung tinggi kebenaran, yang membumi hanguskan kebautilan, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, mudah-mudahan kepada seluruh umatnya hingga yaumil akhir. Wabil khusus kepada seluruh jamaah yang pada hari ini bisa hadir di tempat ini, mudah-mudahan dianggap sebagai umat Rasul dan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, di penghujung bulan Agustus ini masih ada sangkut pautnya dengan hari kemerdekaan. Agaknya di dalam Islam juga ada sebuah ajaran yang menjadikan kita supaya kita menjadi orang yang merdeka. Apa itu? Itu adalah pelajaran tentang zuhud. Kalau kita bertanya, apakah negara kita sudah merdeka? Kita perlu mengidentifikasi dengan dua hal. Yang pertama, secara kenegaraan. Secara kenegaraan mungkin yang menjajah negara Indonesia sudah tidak ada. Secara kenegaraan. Karenanya secara de facto atau secara de jure Indonesia sudah diakui.
Tapi mohon maaf, secara akhlak, secara moral, secara pendidikan, secara adat istiadat, secara budaya, atau hal-hal yang lainnya, apakah kita sudah merdeka? Nah, ini kita agaknya perlu untuk memikirkan kembali, benarkah kita sudah merdeka atau belum? Yang kedua, kaitannya dengan zuhud. Kok kaitannya dengan zuhud? Emang kenapa dengan zuhud itu? Karena zuhud ini adalah secara bahasa khilafur raghbah, memilih sesuatu yang kita tidak sukai. Mohon maaf, memilih untuk tidak memilih sesuatu yang kita sukai. Jadi artinya tidak menyukai apa yang kita sukai. Kok bisa? Wa haqiqatuhu, hakikatnya adalah ketika seseorang dia seperti itu, insirafur raghbah anisyai'i ilama huwa khairun minhu. Kenapa dia berpaling dari sesuatu yang ia sukai? Tiada lain tiada bukan insirafur raghbah, dia berpaling dari sesuatu yang dia sukai, anisyai'i, dari sesuatu apapun itu, ilama huwa khairun minhu, menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Kalau dipilih antara zina dan nikah, dia memilih nikah. Oh, padahal nikah banyak masalahnya. Bukan masalah nikahnya, tapi nanti di akhiratnya. Kalau memilih 100.000 atau korupsi di dunia, misalkan sekian M, sekian triliun, memang besar menurut kita, tapi ada yang lebih besar nanti di akhirat. Nikmat Allah lebih besar daripada di dunia. Kalau memilih antara, mohon maaf, kedudukan di dunia, ya kita alhamdulillah dipuja-puja, dipuji-puji di alam-alam, kredibilitasnya, loyalitasnya, wah, ada lain sebagainya disebutin semuanya yang ujungnya tas. Tapi itu tidak akan memberikan kita ketenangan hati, tidak akan menjadikan kita ketentraman jiwa, karena itu hanya, mohon maaf, hanya semu belaka. Tapi kalau kita sudah mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di akhirat, itu yang luar biasa. Insyaallah. Jadi kenapa orang yang zuhud itu ya kayak gitu? Oh, kalau kayak gitu mah berarti yang namanya zuhud itu seperti apa? Maka ada yang berkata, As-Sufyan bin Uyainah, beliau menyebutkan kata zuhud itu diambil dari kata za, ha, dan da, atau zai, ha, dan dal. Apa maknanya? Pertama, za atau zai, huruf zai. Beliau menyebutkan tarkuz zina, meninggalkan sesuatu perhiasan apapun. Untuk apa? Mendapatkan perhiasan yang lebih nanti di akhirat. Yang kedua, ha, tarkul hawa, meninggalkan keinginan. Yang namanya dunia ini, mohon maaf, sijnul mukmin, merupakan penjaranya orang mukmin. Kalau kita menginginkan setiap apapun yang kita inginkan tercapai, rasa-rasanya mustahil. Ketika kita menginginkan sesuatu yang kita inginkan untuk senantiasa terjadi, maka yang akan terjadi adalah kekecewaan. Maka ketika hari ini kita mempunyai banyak keinginan, tidak mesti kita merasakan menginginkan semuanya itu harus terjadi. Kenapa? Karena walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadaun. Di dunia kita berpuasa, di akhirat apapun yang kita inginkan dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dal, zai, ha, dal. Apa itu dal? Tarkud dunia, meninggalkan dunia. Apa maksudnya meninggalkan dunia? Meninggalkan hal-hal yang dana. Dunia itu diambil dari kata dana yang artinya dekat, minimal, kecil. Kalau tadi di dunia misalkan mendapatkan sekian M, sekian triliun, jabatan yang tinggi, atau misalkan dia menjadi orang yang kaya raya, orang yang pintar, menjadi orang yang hebat dan sebagainya, maka di dunia segitu teh
yang segitu besarnya teh itu ternyata hanya dana, hanya minimalis, hanya kecil dibandingkan dengan akhirat. Maka ketika dia tarkud dunia, meninggalkan dunia semata-mata adalah untuk akhirat. Oh, kalau kayak gitu mah berarti kita teh gak perlu dunia atuh. Kalau kita menjadi orang yang zuhud mah. Nah, pertanyaannya gini. Satu, apakah negara yang bebas atau negara yang merdeka itu adalah negara yang dia sebebas-bebasnya sehingga hari ini healing, besok shopping, hari ketiganya climbing, hari selanjutnya swimming, hari ketiganya hari selanjutnya lagi kurulang kuriling, pusing rarungsing kaditu nawe stres sinting. Apakah seperti itu hidup ini? Kalau kita seperti ini maka sebetulnya kita terjajah dengan hawa nafsu. Sebetulnya kita terjajah oleh hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu ala ilmi wa khatama ala sam'i wa qalbi. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu tidak memperhatikan, kamu tidak tahu ada orang-orang yang dia mempertuhankan hawa nafsunya. Dan ternyata mohon maaf, bahasa Al-Qur'an itu pertama itu wa khatama ala sam'i. Ternyata faktor terbesar yang menjadikan kita menjadi orang yang tidak baik itu adalah faktor eksternal yang dia itu mohon maaf mencemari, mengotori, menginfiltrasi sesuatu yang buruk kepada diri kita sehingga kita menjadi orang yang buruk. Ternyata ini informasi. Makanya teman itu sangat penting, lingkungan itu sangat penting, kebiasaan itu sangat penting, pondasi itu sangat penting. Karena ini proses pertama itu adalah informasi. Kalau informasi yang ia dapatkan baik, maka masuknya baik, keluarnya juga baik. Kalau informasinya buruk, maka dia ke dalamnya buruk, keluarnya juga akan buruk. Oh, Masya Allah. Ini luar biasa. Maka apakah negara yang bebas itu adalah negara yang sebebas-bebas mah? Bukan. Punten gitu ya, bukan kita membedakan dengan negara yang lain. Contoh misalkan negara di Amerika yang ke sebelah sininya itu banyak terjadi kriminalitas ketika sebuah negara itu dibebaskan dengan sebebas-bebasnya. Di Afrika yang sebelah sananya itu banyak terjadi, mohon maaf gitu ya, karena dia sebebas-bebasnya alhasil justru penindasan yang terjadi, penyelewengan, penyalahgunaan dan lain sebagainya yang terjadi. Bahkan di negara kita ini Israel hari ini juga itu karena merasa bebas. Padahal sebetulnya yang disebut dengan negara yang merdeka itu bukan yang dia memperlakukan dengan yang sebebas-bebasnya, karena kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Harusnya bisa mengerti ke sana. Itu pertama. Jadi negara yang bebas itu bukanlah negara yang sebebas-bebasnya. Satu. Yang kedua, karena ini kaitannya dengan zuhud, oh berarti kalau gitu mah gak usah, gak butuh dunia. Enggak gitu. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwasanya ad-dunya mazra'atul akhirah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau menyebutkan bahwasanya yang namanya dunia adalah tempat kita bercocok tanam untuk nanti kita petik hasilnya di akhirat. Tidak akan mungkin kita bisa memetik hasilnya nanti di akhirat kalau di dunia kita tidak menanam. Artinya dunia ini adalah bekal supaya kita bisa memetiknya nanti di akhirat. Maka kata Imam Al-Ghazali, beliau menyebutkan setiap segala sesuatu yang memungkinkan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada kebaikan, maka itu akan berimplikasi kepada sesuatu yang disebut dengan bekal untuk kita ambil nanti di akhirat hasilnya. Itu kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Berarti yang kedua juga ini salah. Betul. Jadi yang pertama, negara yang merdeka dengan sebebas-bebasnya tidak baik, tidak benar. Yang kedua, negara yang merdeka itu adalah orang yang benar-benar tidak butuh dunia, juga tidak benar.
Lalu yang benar itu seperti apa? Yang benar itu adalah yang ketiga. Zuhud yang benar-benar zuhud itu adalah ini. Apa yang ini teh? Wazhad wadha faqdu ala qati qalbika bil mali la faqdun lahu taku aqala. Zuhudlah kamu sekalian. Apa yang disebut dengan zuhud? Za faqdu ala qati qalbika bil mali. Orang yang zuhud itu adalah orang yang dia tidak ada keterikatan hatinya dengan harta. La faqdun lahu, bukan orang yang tidak mempunyai harta. Boleh jadi dia mempunyai banyak harta, tapi di dalam hatinya dia tidak mempunyai keterikatan dengan harta. Maka orang yang seperti itu taku aqola, itulah orang yang paling cerdas. Jadi kadang-kadang kita menyangka nu baleunghar mah eta mah cenah teu zuhud. Kata siapa? Kalau mempunyai pendapat seperti itu, maka Nabi Sulaiman lah nabi yang paling tidak zuhud. Tapi ternyata di dalam keterangan Nabi Sulaiman itu adalah azhadun nas. Manusia yang paling zuhud di seluruh alam semesta itu ternyata adalah Nabi Sulaiman ternyata, Masya Allah. Kenapa? Kalau ada orang yang dia mohon maaf tidak berpacaran karena tidak ada yang suka, itu mah normal. Kalau tidak dia berzinah karena misalkan tidak ada yang ngajak, itu mah normal. Dia tidak misalkan mohon maaf tidak mencuri karena tidak ada kesempatan untuk mencuri, itu mah normal. Dia tidak melakukan hal-hal yang negatif karena dia misalkan tidak menjabat, itu mah normal. Tapi ketika dia mempunyai jabatan tapi dia amanah, itu yang luar biasa. Dia misalkan diajak untuk berzina tapi dia tetap istiqomah, itu yang luar biasa. Dia mempunyai harta yang banyak, bahkan seluruh dunia ada di dalam genggamannya, tapi dia tidak merasa bahwa itu adalah miliknya, itu yang luar biasa. Itu adalah orang yang merdeka. Jangan sampai ketika kita mempunyai makanan ini yang diingat kolesterol. Ketika kita melihat makanan ini yang diingat adalah darah tinggi. Yang kita lihat ketika makan ini asam urat, mah dan lain sebagainya, kan pusing. Kita mempunyai harta ini, punya harta itu, hari ini punya mobil, stres, besoknya gak bisa tidur mikirin mobil. Besoknya kita mempunyai jabatan, stres, mikirin jabatan. Besoknya kita mempunyai harta, stres, takut ada yang mencuri, ayo wes stres. Berarti dia belum bebas, belum merdeka. Hari ini kita negara ini pertama berarti negara yang merdeka itu tidak dengan sebebas-bebasnya kemarin. Allahu a'lam ya, kita tidak tahu, tapi mudah-mudahan semuanya amanah. Mereka mau mencoba mengotak-atik, mengamandemen. Apa yang diamandemen? Yang diamandemennya adalah konstitusi. Dirobah-robah, tidak boleh dirobah-robah. Kenapa? Karena sudah sesuai. Kalau dirobah-robah berarti kalau orang yang zuhud itu yang didahulukan adalah Allah. Kalau Allah yang didahulukan, maka tidak ada kepentingan, tidak ada kebutuhan, tidak ada apapun, semuanya pasti objektif. Tapi kalau misalkan itu berdasarkan manusia, pasti subjektif, dan kesananya adalah berujung kepada kebutuhan dan kepentingan, mohon maaf, pribadi, kelompok, golongan, parpol dan lain sebagainya. Nauzubillah min zalik. Bukan sebuah negara yang merdeka yang dia masih melakukan segala hal dengan sebebas-bebasnya. Dan juga bukan negara yang sebuah merdeka kalau dia hari ini kita merdeka, dulu diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa. Banyak yang berkorban untuk negara ini. Tapi ketika sudah merdeka kemudian kita abaikan begitu saja, kita tidak butuh dunia. Salah juga. Lalu yang benarnya yang seperti apa? Ini. Jadikan apa yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas. Nah ini, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menganugerahkan kemerdekaan kepada kita, kita terima dengan terima kasih yang pertama. Yang kedua, sesuaikan dengan keinginan Allah. Apa maksudnya Allah memerdekakan Indonesia ini? Oh, supaya bagaimana? Supaya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kumaha carana ieu negara tos merdeka?
ayeuna tos merdeka eta teh kumaha carana supaya kenging karidoan ti Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu luar biasa. Wa zuhdu ahsanu mansabin ba'da tuqa wa bihi yunalu maqamu arbabil ula. Orang yang zuhud itu ternyata ahsanu mansabin ba'da tuqa, adalah orang yang paling baik setelah takwa. Wabi yunalu maqamu arbabil ula, karenanya dengan dia berzuhud dia mendapatkan derajat yang luhur. Loh, kok bisa orang yang zuhud bisa mengalahkan yang takwa? Iya, kalau orang yang takwa dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya karena memang ingin menjalankan dan juga ingin menghindari saja. Tapi kalau orang yang dia zuhud, dia sudah meyakini, ngapain saya seperti ini, ngapain saya seperti itu, semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang zuhud itu sudah memandang, karena Allah yang menyuruhnya ya saya ridho, karena Allah yang tidak menyuruhnya maka saya ridho. Nah, ini orang yang zuhud. Maka pantas orang yang zuhud itu dia mendapatkan kemuliaan, keluhuran, derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 ciri orang yang zuhud. Apa saja? Pertama, orang yang zuhud itu tidak merasa senang ketika dia mempunyai harta. Jadi ketika mempunyai harta dia tidak merasa senang, merasa bangga. Dan tidak merasa sedih ketika dia kehilangan harta. Loh, kok bisa orang yang zuhud itu tidak merasa senang dan tidak merasa sedih ketika ada dan tiada harta? Iya, karena dia meyakini bahwa harta itu adalah dari Allah, oleh Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kunci supaya kita tidak menjadi orang yang sombong, bagaimana caranya? Dipuji teh kan orang masuk ngapung gitunya. Irung teh gitu ya. Bagaimana supaya hidung kita tidak terbang ke sana kemari ketika kita dipuji oleh orang lain? Maka yakini oleh kita bahwa ketika kita dipuji oleh orang lain, hakikatnya kita bisa melakukan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. 1. Yang kedua, orang yang zuhud itu mau dicaci, mau dimaki gitu ya, tidak akan menjadikan dia bersedih. Loh, kok bisa orang yang zuhud itu mau dicaci maki kok dia tidak bersedih? Iya, karena dia meyakini bahwa ketika ada orang yang mencaci maki dirinya dan memang dirinya hina. 1. Yang kedua, ente mata apaleun, orang melebihi ti kitu. Maka ketika ada orang yang mencaci maki dirinya, dia mungkin baru tahu 1%, 2%, 3%, nggak tahu bahwa seluruhnya diri kita ini mungkin sekian persennya adalah. Maka kunci supaya kita tidak menjadi sombong tadi, yang pertama, yakini bahwa itu adalah dari Allah. Yang kedua, ketika ada orang yang mencaci maki diri kita supaya kita tidak sakit hati, caranya adalah yakini bahwa kita memang hina dina. 1. Yang kedua, kita tidak tahu sebetulnya kita lebih hina daripada apa yang dia hinakan kepada kita. Kalau tahu mah gak akan mungkin rasa-rasanya kita dimuliakan, dihargai, dijadikan orang yang dimuliakan oleh mereka. Itu ya. 2. Yang ketiga, orang yang zuhud itu menikmati apa yang ia sedang jalani dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya orang yang zuhud itu dia itu jarang kerja tapi rezekinya banyak ya? Kenapa ya orang yang dia banyaknya zikir tapi kok uangnya banyak? Kenapa ya orang yang dia sebetulnya kelihatannya gak capek-capek amat tapi kok dia bisa umroh, bisa haji? Aneh. Nah, orang yang zuhud itu bukan orang yang dia tidak mementingkan harta, karena dia sudah menikmati di dalam ibadah kepada Allah, dan hasil dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia luar biasa paripurna. Allah Subhanahu wa taala tahu kebutuhan hambanya. Jadi ketika misalkan ada orang yang dia beribadah sampai dengan benar-benar beribadahnya dan dia menikmati ibadahnya, maka sebetulnya kenapa dia bisa menikmati itu? Karena dia yakin bahwa Allah tuh insya Allah akan memberikan rezeki terhadap dirinya. Maka ketika dia menjadi orang-orang yang benar-benar soleh,
dari rezeki teh Pak, ketika kita menjadi orang yang soleh mah nyalampirkeun. Bukan kita yang berjuang untuk mencari rizki, bukan kita yang berjuang untuk berusaha ke sana kemari untuk mencari rizki, bukan kita bahkan mencari bantuan ke sana kemari untuk mencari rizki, justru rizkinya yang nyamperin dirinya. Maka tidak heran ada yang mengakronimkan. Ini mah wallahu a'lam ya, dia dapatnya dari mana? Ustad, usaha, T tara, A artos, D datang. Usaha tara artos datang. Ustad mah gitu. Usaha tara artos datang. Kenapa? Karena soleh. Sekali dua kali tidak soleh, ketika ada rizkinya sudah dicatatkan nih, rizkinya buat si Tatang nih rizkinya nih 100 juta buat Tatang. Tapi karena Tatangnya tidak soleh, rizkinya gak jadi buat Tatang. Tapi karena misalkan kitanya soleh, walaupun mungkin tidak ada catatan rizki buat Tatang, tapi karena kita soleh maka rizki itu akan menghampiri kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Terakhir, supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka, ada dua hal yang harus kita lupakan dan ada dua hal yang harus kita ingat. Apa dua hal yang harus kita lupakan dan dua hal yang harus kita ingat? Yang pertama, dua hal yang harus kita lupakan supaya kita menjadi orang yang merdeka adalah kesalahan orang lain terhadap diri kita. Kalau kita terlalu banyak memikirkan kesalahan orang lain terhadap diri kita, maka dunia ini akan terasa sempit, gitu ya. Jadi supaya kita merdeka bagaimana? Sudah, lupakan saja kesalahan orang lain, biar kita bebas. Yang kedua, kebaikan kita terhadap orang lain. Udah, kalau kita sudah berbuat baik sudah saja, jangan diingat-ingat. Kayak stres, bisa kecewa. Jadi kalau misalkan kita melakukan kebaikan, sudah bismillah saja, tanamkan itu. Insya Allah ketika kita mengeluarkan sesuatu yang menurut kita mungkin tidak baik, ya, tapi menurut Allah itu terbaik. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jangan patokan menurut kita, menurut Allah saja. Tuh dua hal yang harus kita lupakan supaya kita menjadi orang yang merdeka. Yang selanjutnya ada dua hal. Yang pertama, yang dua hal ini yang harus kita ingat-ingat adalah kesalahan kita terhadap orang lain ini untuk memperbaiki hubungan kita, memperbaiki derajat kita, memperbaiki level kita, kelas kita. Jadi yang pertama, dari yang kedua, ada dua hal yang harus kita ingat. Yang pertama adalah mengingat kesalahan kita kepada orang lain. Supaya apa? Supaya kita wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dengan kebaikan kita menutupi kesalahan kita terhadap orang lain. Satu. Yang kedua yang harus kita ingat adalah kebaikan orang lain terhadap kita itu adalah supaya kita meningkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berbuat baik kepada kita normal karena mungkin dia mampu dan sebagainya. Kita hari itu misalkan tidak mampu, kemudian berusaha untuk menjadi orang yang mampu, kemudian kita ingin membalikan supaya kita menjadi orang yang soleh sama seperti dia, maka insya Allah derajat kita pun naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu mungkin barangkali yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan negara ini semakin baik, semakin maju, dan juga mudah-mudahan ada dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.